wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahil qail. A'udzu billahish samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Baik ibu sekalian, hari ini hari terakhir di tahun 2020, hari Ahad terakhir. Jadi kalau tadi pagi refleksi tahun 2020 di kajian saya subuh pagi di Asanda, ini juga sama refleksi, hanya refleksinya pakai edisi cerita. Coba dengan cerita ini kita sudah bagaimana? Maka ini Ahad terakhir 2020, mudah-mudahan tahun depan kita masih bisa ngaji. Minggu depan udah tahun depan ya, keren lah. Ini tahun baru nggak ada yang liburan keluar kota? Alasannya nggak punya duit atau bagaimana? Oh iya, punya, itu mantap nih. Punya duit, punya. Gitu. Terus nggak keluar kenapa? Corona. Ini corona, kolorna salaki. Nggak ada corona. Oh iya, wes. Baik, kita akan ngaji cerita ini. Kalau sudah pernah disampaikan ya mohon izin, ini untuk refleksi. Refleksi itu ya refleksi lah. Ya. Coba kita selama tahun 2020 ini gimana sih? Sudah sesuai dengan aturan agama apa belum? Belum. sudah ngaji. Hanya belum sempurna. Bismillahirrahmanirrahim, edisi cerita Hukiyah. Kalau yang bawa pulpen ya silakan diharokati. Anna Syaikhon. Jadi sambil latihan imla. Bis pokoknya biar ada berkahnya lah. Karena kata guru saya Romo Kiai Haji Ahmad Ubaidillah Al-Muzaki, santri kalau mau nyoret nulis nanti tinta-tinta itu akan dikumpulkan menjadi timbangan baik, jadi untuk timbangan amal baik dan buruk. Makanya di pondok kan nyoret kitab, ini kayak ustadz bawa kitab nih ya dicoret. Maksud nyoret itu ditulisin, artinya disandangi, bukan dicoret-coret. Ya nang Jawa ya disandangi ya. Tapi umpama enggak ya ndak apa-apa, wis nanti buka YouTube-nya. Anna syaikhon kana yamsi ala satti nahrin faro'a sabiyan
yatawaddau wa huwa yabki. Faqala as-syaikhu ya sabiyyu ma yabkika. Faqala as-sabiyyu qara'tul Qur'ana hatta ja'ati hadhil ayah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. At-Tahrim ayat 6. Fakhiftu ayyulkinillahu finnar. Qala syaikhu ya sabiyyu anta ma'sumun fala takhaf innaka la tastahiqun nar. Faqala as-sabiyyu ya syaikhu anta akil ala tara anna an-nasa idza awqadun nara li hajatihim wada'u awwalan sigharal hatab thumma wada'ul kabir fabaqiya asy-syaikhu bukaan syadida wa qala anna as-sabiyya akhufu minna minan nar. Dikisahkan begini, sesungguhnya ada seorang kakek. Kakek itu pantasnya umur berapa tahun? 60 ke atas. Tapi secara spesifik yang namanya kakek itu apa, Bu? Punya cucu. Nah, contoh begini. Kakek ini nikah umur 21 tahun. Kakek ini nikah umur 21 tahun atau 20 tahun. Sama wanita 19 tahun. Seret. Punya anak pertama perempuan. Ketika usia 40 tahun, anaknya sudah usia 20 tahun. Anaknya nikah. Usia 41, anaknya ini punya anak. Berarti punya cucu. Cucunya manggil kakek yang umurnya 41, manggilnya apa? Ya kakek. Oh, kakek. Berarti definisi kakek bukan 60 tahun. Definisinya adalah setiap laki-laki yang sudah punya cucu. Nah, ini bahasanya. Umur 40 tahun, 39 atau 37, banyak yang pada punya cucu. Betul apa tidak? Karena orang-orang sono di sebelah Serang, Pandeglang, sono, kan banyak yang bojonya masih muda-muda toh. Bojo ya. Kalau di Kulon apa sih namanya? Ya nikah lah ya. Kan masih muda-muda itu. Maka sama masih usia 37 udah jadi kakek. Yang perempuan masih usia 32 udah punya cucu kan gitu. Nah ini ada seorang kakek, memang identiknya kakek melakukannya duyuk-duyuk. Apa kuwi? Jalannya dimik-dimik bongkok pakai tongkat. Ya itu kakek. Padahal yang namanya kakek definisinya adalah orang yang sudah punya cucu. Tapi memang arahnya kata kakek-kakek ini adalah untuk yang tua renta, yang kulitnya sudah mulai mengkerut. Kan tanda-tanda peringatan mati kan 3 toh, Bu. 1, kulitnya mengkirut. Coba dicek tangannya udah pada mengkirut apa belum? Kalau udah pada mulai mengkirut ya, saya sih masih kenceng sedikit. Yang kedua, rambutnya mulai memutih. Nanti dicek di rumah udah ada yang putih apa belum. Izin uban itu dicabuti hukumnya makruh. Pernah nyabutin uban? Ya, makruh. Yang kedua, dipikok. Dipikok bahasa apa ya? Semir. Disemir hukumnya haram apabila warnanya hitam. Tapi kan wanita nggak usah disemir, nggak apa-apa. Wong pakai jilbab gitu kok. Warnanya coklat kopi. Iya. Tapi selain warna hitam memang boleh, Bu. Merah ya. Merah, ya memang merah, kuning. Kan ada yang rambutnya merah, kuning, hijau. Ya jadinya pelangi. Balon ada 5.
Boleh. Tapi kalau wanita dasar utama biidni zauji, izin suami. Ya disemir ya. Boleh enggak? Sok atuh warna naon? Warna merah. Oke, PDI. Warna hijau aja kan. Ya, maksudnya kan izin suami apa warnanya. Kalau wanita izin suami. Tapi dalam kurung, ya nggak punya suami izin kemana coba? Judulnya jangan buka rambut di depan laki-laki lain. Wis kembali. Tanda meninggal yang ketiga adalah untune mulai ompong. Alhamdulillah. Giginya mulai runtuh, mulai pada copot. 3 ini peringatan maut. Kalau diantara 3 sudah mulai ada, siap. Yang keriput, Bu Lili sih nggak keriput. Alhamdulillah gigi masih ada. Oh, gigi masih ada. Baik, jadi itu 3. Itu ciri-ciri kakek. Di sini ada seorang kakek melintas di pinggiran sungai dan melihat ada seorang anak kecil yang sedang wudhu sambil menangis. Maka sang kakek bertanya, wahai anak kecil, kenapa kamu menangis? Gini Bu, kita bayangkan di kampung, jangan bayangin di Jakarta. Lah kalau di Jakarta wudhu pakai air sebelah situ yang hitam semua, lah yang mukanya bisa gudikan. Ya, jadi ketika lagi melintas ada anak kecil lagi wudhu di sungai, kita bayangkan sungai yang di Kulon lah. Airnya benih, jernih, ya dingin, airnya itu enak. Kayak di Jawa juga kan sama, tapi tergantung Jawanya. Kalau Jawa bagian kidul Jogja nggak ada air. Ya, tapi kalau bagian Pantura sini, Purwokerto, Purbalingga, karena ada Gunung Selamat, airnya bagus. Kalau di Bogor, Gemah Ripah, Loh Jinawi, airnya nyelelep lah di situ ya. Banjir. Oh ya Cikoromoy, Masya Allah. Oh yang Cikoromoy. Seueur caina ge seueur putuina. Untung saya pernah ke Cikoromoy. Singkat kata ini anak kecil lagi wudhu Bu. Bicara anak kecil di bawah 10 tahun. Lagi wudhu sambil nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu li raf'il hadasil azghari fardhalillahi ta'ala. Berkumur. Sesenggukan. Nangis. Sambil doa. Doa tangan, Allahumma hafad yaddi min ma'asika kuliha, ya Allah jagalah tanganku dari seluruh kemaksiatan padamu. Ketika berkumur, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ketika nyuci hidung, apa? Allahumma arihni raihatal jannah. Punten kalau nyuci hidung cuman dituil-tuil atau bagaimana? Dikorek-korek ya. Tapi bahasa Arabnya kalau istinsyak, disedot Bu. Caranya bareng Bu caranya. Jadi air keran sambil nyedot ke mulut, nyedot ke hidung. Oh enggak, kalau udah biasa. Justru itu untuk membuang penyakit. Kayak orang gurah. Itu konsep fikihnya begitu. Terima airnya langsung. Di sini dikocok biasa. Terus wamat jahu lan gebresaken sapa wong ing banyu. Bahasa Jawanya gebresaken, dikeluarkan bareng. Jos gitulah bahasanya. Oke, selain memang dikorek-korek ya, gitu. Itu ada doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arihni raihatal jannah. Terus nyuci muka sambil niat kan, nawaitul wudu'a, atau bahasa kita, saya niat wudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Itu di hati, enteti iya mulut.
karena niat di hati. Setelah selesai langsung tambah doa, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa ya Allah, putihkanlah mukaku. Nanti di hari ada muka yang putih, ada muka yang hitam. Jadi kita sambil doa. Makanya ibu-ibu kan ini wajahnya bercahaya. Ini karena wudhu apa karena bedak saya nggak tahu. Jadi nanti Bu, ketika dibangkitkan dari alam kubur, ada yang mukanya putih bersinar. Mudah-mudahan ibu karena biasa wudhu begitu semua. Terus yang kedua mukanya hitam karena nggak pernah wudhu. Hitam pokoknya, kalau ketemu nggak dikenali mukanya. Lah ini ada anak kecil sambil nangis. Ya betul wudhu. Langsung sang kakek mendekati lah di sini. Bahasa Arabnya aja. Faqala Syekh, ya sabiyu mayabkika. Nak, dipegang pundaknya. Kenapa kamu kok nangis sambil wudhu? Apakah berantem sama teman? Apakah nggak dikasih duit jajan? Atau dimarahin orang tua? Atau tergigit nyamuk? Kenapa nak kamu nangis? Gitulah bahasanya. Ini aslinya komunikasi panjang. Kayak aku nangis itu karena aku membaca di dalam Al-Quran Allah menyampaikan kalau manusia itu dimasukkan ke dalam api neraka. Itulah bahasanya. Ayat Al-Qur'annya, nah ini terus baca anak ini, anak umur 10 tahunan, baca ayat ini tadi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa alaikum naran wa qudwan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidatun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ada yang hafal? Ayat ini ada yang hafal apa tidak? Ibu Ustazah Kholilah hafal ya. Kalau nggak ada yang hafal ya hafalin. Ya dihafalin ya. Hai orang-orang yang beriman. Berarti ini semuanya nih yang beriman. Tapi beriman ini mukhotabnya untuk salaki. Karena kemudian peliharalah dirimu dan keluargamu. Jadi kata-kata pelihara dirimu suami, kamu jaga dirimu dari sengatan panasnya api neraka. Setelah kamu jaga istri dan anak-anakmu. Ini kan ada jaga istri dan anak-anakmu. Ada lagi jaga istri-istrimu dan anak-anakmu. Memang begitu kan, ada yang selaki punya 2, 3. Kalau Pak Cecep punya berapa? Alhamdulillah 1 yang di Jakarta. Mana lagi? Mudah-mudahan dia setia. Apa setia? Setiap tikungan ada. Bahaya amat. Tikung kanan ada, tikung kiri ada, banyak banget ya. Baik. Jadi wahai laki, kamu jaga dirimu dari sengatan panasnya api neraka. Jangan hanya kamu, istrimu. Karena ketika begini Bu, ini kan sering saya sampaikan, ada suami taat ibadah, istrinya dibiarkan maksiat. Ini suami masuk surga bisa ditarik gara-gara istrinya, karena dibiarkan. Tapi kalau suaminya nggak ibadah, istrinya taat ibadah, istrinya nggak ngingetin suaminya, itu nggak dosa. Istrinya masuk surga, suami nggak bisa narik istri, karena istri itu tanggung jawab suami. Makanya ini kan pernah kita kaji, ibu-ibu taat ibadah, rajin wis pokoknya. Ya seperti ini, mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat. Suaminya bergedul, wapun. Semua alas lah ya, apa? Belatang. Wis STMJ, sholat terus maksiat jalan lah. Akhirnya suami masuk neraka, istri nggak ikut. Maka lagu yang dulu surga nunut neraka katut itu nggak jadi.
Surga, suami masuk surga, istri ikut, bagus. Suami masuk neraka, istri ikut, enggak bagus. Wong istrinya rajin ibadah. Gitulah bahasanya. Maka ketika wahai selaki kamu jaga dirimu dari sengatan panasnya api neraka, istrimu juga. Karena bahan bakarnya neraka hanya manusia dan batu. Nah anak kecil baca ayat ini begini loh kek. Saya baca ayat ini kok manusia itu jadi bahan bakar api neraka. Saya takut kek. Apa kata orang tua? Nak, gini loh nak. Ya sobiyu anta maksumun. Nak, kamu masih kecil. Kamu nggak punya dosa. Kamu nggak punya salah. Anak-anak kecil mah salah nggak ditulis salah. Contoh anak kecil pas puasa nggak puasa, wong belum wajib. Anak kecil nggak sholat, sholat tapi belum sholat, oh ya nggak dosa wong karena memang belum wajib. Fa innaka la tastahiqun nar. Kamu nggak ada jaminan masuk neraka, jaminanmu masuk surga. Itu anak kecil sambil wudu bu, nangis terus nyuci tangan. Allahumma adini kita bibi yamini wa hasibni hisabai yasira. Bu kalau nyuci tangan begini ya, nih set ini, jangan begini di keran terus tangannya cuma di kiwir gitu, males. Nggak boleh. Jadi jari ini. Allahumma atini kitabi bi yamini wa sibni hisaba yasira. Ya Allah berikanlah kitabku, amalanku, raporku lewat tangan kanan, mudahkan ketika aku dihisab. Allahumma la tu'tini kitabi bi shimali wala miwaridori. Allah jangan sampai aku menerima kitab dengan tangan kiri atau dari punggungku, sambil nangis. Terus nyuci sebagian kepala. Allahumma syarim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah jauhkanlah rambutku dan kulitku dari sengatan panasnya api neraka. Sambil wudu noleh ke atas. Syekh, kakek, anta ngakil. Bahasa Indonesianya kek, kamu waras, gitulah bahasanya. Kamu punya otak kek. Orang tua diotak-otakin. Kamu berpikir kek. Kamu nggak lagi puyeng kek. Ala taro annan nasa idza auqadu naro li hajatihim. Dengerin kek. Itu anak kecil malah nyeramain kakek-kakek. Gini, ibu-ibu kek yang di kampung itu kan kalau mau ngerebus air, ngerebus singkong, apalagi ubi, jagung, itu kan pakai kayu. Di lumpang apa jenenge bu? Pawon. Di Sunda apa? Lu di Jawa pawon. Au. Tungku. Di Jakarta masih ada nggak yang begitu? Kompor KB ya. Oke, pakai pawon, tumpuk. Hah? Iya kaya kuwi janjane aku ki karepe. Itu nanti kalau ada orang Aceh dengernya tengku. Ketika mau masak ibu nih, ibu dulu kan ngalamin ya masak pakai begitu ya, ngalami ya. Ketika ibu-ibu mau masak, kan ada kayu yang gede, ada kayu yang kecil. Wadahu awalan sigharal hatab, summa wadahul kabir. Ketika ibu-ibu masak mau menyalakan api kan otomatis yang kecil dulu pak, kakek. Yang kecil-kecil dulu ditaruh, nggih apa betul? Ya, ditaruh yang kecil-kecil dulu, terus dinyalain supaya cepat nyala. Kalau apinya sudah jadi, summa wada'ul kabir, yang gede-gede dimasukkan. Kan seperti itu. Ini sebuah filosofi kek. Nanti di neraka yang dilemparkan duluan adalah anak-anak kecil. Kemudian orang-orang dewasa. Maka si kakek langsung fabakiya asyaikhu bukaan syadida. Nangis ya Allah. Anak kecil saja betapa takutnya dengan akan masuk neraka ya Allah. Sampai wudhu sambil menangis minta ampunanmu ya Allah. Terus bagaimana kami orang-orang tua ya Allah. Bagaimana kita orang-orang yang sudah dewasa. Maka di akhir tahun 2020 ini ibu sekalian, ini untuk iktibar kita yang sudah usia lah. Ini bagaimana kondisi kita?
Apakah kita sudah orang yang selalu bertobat, selalu merasa salah, selalu ibadah, tapi dalam kurung yang di sini mah ini mah sudah orang baik semua. Amin. Ini mah orang baik semua. Lah nggak baik gimana coba? Allah nyuruh lewat nabinya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ayo gerakan cari ilmu dari digendong sampai liang lahat. Ini kan masih pada hidup, maka masih pada ngaji. Udah pada kakek apa nenek-nenek ngaji. Nanti kalau sampai pengajian kuehnya apa ya? Mudah-mudahan bukan peyek, supaya saya bisa makan. Kalau peyek nggak ada giginya. Iya, peyek nggak ada giginya, dimut. Nah, ini kan orang yang mengamalkan hadis Nabi, perintah Allah. Ayo cari ilmu sebelum nyawa dipanggil, ngaji, ngaji, ngaji. Ini kan orang-orang baik. Maka ini disampaikan karena ini mikrofonnya keluar. Itulah. Kedua, saya nanti simpen di YouTube, saya sebar. Yang ketiga, ibu punya anak, ibu punya suami, ibu punya saudara, punya cucu, punya tetangga, mohon ikut disampaikan. Cara menyampaikannya nggak harus baca tulisan, tapi isinya. Kita punya adik laki-laki kan kadang-kadang kalau kita punya adik laki-laki agak bandel gitu. Atau kita punya anak, nah gini loh, nah neraka itu panas. Sering disampaikan siksa neraka paling enteng, itu paling enteng loh. Nginjek sandalnya, klek, otaknya umem ki apa ya? Mendidih, ngegolak, itu baru nginjek sandal, klek, bleketek, seperti itu. Panas nak neraka, makanya